Film ini menceritakan tentang seorang wanita karir yang di usianya ini sudah dianggap terlambat menikah oleh keluarganya. Dia selalu ditekan untuk segera punya pasangan sampai akhirnya, satu kebohongan kecil yang dia buat, justru membawa hidupnya ke arah yang tak terduga. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Film dimulai dengan Tracy Westmoreland, yang baru saja selesai makan siang dengan neneknya, Margaret. Tracy kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan ketika ia baru berusia 12 tahun. Dan sejak saat itu, ia dibesarkan oleh Margaret. Setelah menghabiskan hidupnya merawat Tracy, Margaret memiliki satu keinginan terakhir. Ia ingin melihat cucunya menikah sebelum kondisi jantungnya merenggut nyawanya. Awalnya, Tracy menolak. Ia belum siap menikah dan tidak ingin dipaksa. Tetapi ketika Margaret tiba-tiba merasa tidak enak badan dan jelas kesakitan, Tracy panik. Pada saat itu, ia berbohong dan mengatakan bahwa ia sudah bertunangan hanya untuk meredakan kekhawatiran neneknya. Are you okay? I am. I'm engaged. I was gonna surprise you. Is everything alright? Gramps? Setelah makan siang, Tracy mengantar Margaret pulang dan bertemu dengan asistennya, Alan. Sebelum mereka berpisah, Margaret, yang kini sangat gembira dengan berita pertunangan itu, mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pria yang akan dinikahi Tracy. Wait, you're engaged. I want to meet him. I'm all right now. Margaret bukan hanya seorang novelis roman klasik, ia juga memiliki perusahaan penerbitan yang sekarang dijalankan oleh Tracy. Di kantor, Tracy curhat kepada sahabatnya, Shelley, menjelaskan kondisi neneknya dan mengakui bahwa pertunangan itu sepenuhnya palsu. Merasa kewalahan dengan permintaan Margaret, Tracy melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia mencari secara online seorang pria yang bisa dia sewa untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Begitulah dia bertemu dengan Rob, seorang pria yang bekerja untuk layanan bernama Rent a Groom, tempat menyewa pengantin, yang membantu wanita yang terjebak dalam situasi seperti dirinya. Disinilah kebohongan kecilnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk membuat rencana itu tampak meyakinkan, Tracy memberi Rob nama belakang palsu dan memintanya untuk berpura-pura sebagai seorang akuntan. Dia juga menceritakan tentang neneknya, dan yang mengejutkannya, Rob sudah tahu siapa Margaret. Ibunya menyukai novel-novel romantis Margaret. Tracy menjelaskan bahwa Margaret memiliki penyakit jantung dan sangat ingin melihatnya menikah. Pengaturan itu, tegasnya hanya akan berlangsung beberapa minggu. Rob juga setuju untuk bertemu Margaret secara langsung. I'm an actor. Well, I hope you're a fan of Raiders of the Lost Ark. This is about a couple of weeks of joy. So, when did we start? Kembali di perusahaan penerbitan, Tracy memiliki rekan kerja bernama Todd yang memiliki perasaan padanya. Mereka berdua pernah berkencan, tetapi Tracy tidak pernah merasa ada kecocokan. Dia juga tahu Todd sombong dan senang membuat Margaret terkesan setiap kali dia mendapat kesempatan. Keesokan harinya, Tracy dan Rob tiba di rumah Margaret sesuai rencana. Di dalam, Rob melihat salah satu novel favorit mendiang ibunya, dan Margaret langsung senang akhirnya bertemu tunangan Tracy. Karena kecintaan ibunya pada cerita romantis, Rob mudah terhubung dengan Margaret, dan dia dengan cepat menyukainya. Rob bercerita bahwa ibunya meninggal ketika dia masih muda, dan dia dibesarkan oleh ayahnya yang menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja sebagai koki restoran. Dia juga mengklaim bahwa dia dan Tracy bertemu saat bermain ski di pegunungan. Sayangnya, Rob terbawa suasana, mengisi cerita dengan detail yang terlalu dramatis dan romantis yang terdengar lebih seperti fantasi daripada kenyataan. Tracy, yang jelas merasa tidak nyaman, menariknya ke samping dan mengingatkannya untuk tetap sederhana. Dia mengatakan kepadanya bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah bertindak seperti tunangan normal. Come on, Tracy. Not just a little improvising. Rob, I am paying you to be Robert Jones. I apologize. Setelah memberinya beberapa instruksi tegas, mereka kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Margaret. Keesokan paginya di kantor, Tracy benar-benar terkejut. Oh no. Neneknya sudah memberitahu semua orang tentang pertunangan itu. Terlebih lagi,
Margaret sekarang ingin mengadakan pesta pertunangan dan telah mengundang seluruh staf. Terkejut dengan betapa cepatnya keadaan menjadi kacau, Tracy segera curhat kepada Shelley. Dia mengakui bahwa tunangannya sebenarnya adalah aktor bayaran dan menjelaskan bahwa dia hanya melakukan ini untuk melindungi perasaan Margaret karena kondisi jantungnya. Sore harinya, Tracy dan Rob duduk untuk membahas pesta pertunangan, yang direncanakan akan berlangsung di sebuah restoran bernama Hollingsworth. Saat itulah Rob ragu-ragu. Dia mengakui bahwa dia pernah bekerja di sana dan khawatir seseorang mungkin mengenalinya. Untuk menghindari masalah, dia bertanya kepada Tracy apakah mereka dapat memindahkan pesta ke lokasi lain. Keesokannya, Rob menjemput Tracy di rumahnya sehingga mereka dapat pergi ke pesta bersama. Sebelum mereka pergi, dia memberinya cincin pertunangan, menjelaskan bahwa itu milik seorang teman dekat yang setuju untuk meminjamkannya kepada mereka untuk pertunjukan tersebut. Ketika mereka tiba di restoran, Margaret sudah menunggu di luar. Dia dengan senang hati mengajak mereka masuk dan dengan bangga memperkenalkan Rob kepada semua orang dari kantor sebagai tunangan Tracy. Ketika Tracy memperkenalkan Rob kepada Shelley, Shelley langsung terkesan dengan cincin itu dan memuji betapa meyakinkannya cincin tersebut. Dia bahkan bercanda bahwa Rob cukup tampan untuk mempekerjakan dirinya sendiri setelah pekerjaannya dengan Tracy selesai. Tidak lama kemudian, mereka bertemu Todd, yang jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tracy bertunangan dengan orang lain. Dia mulai mengorek informasi tentang pekerjaan Rob sebagai akuntan, mengajukan pertanyaan tajam tentang perusahaan tempat dia bekerja. Alih-alih terjebak dalam detail, Rob dengan lancar mengalihkan percakapan ke latar belakangnya. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Chicago, kehilangan ibunya, dan menyaksikan ayahnya bekerja keras dari seorang pelayan hingga memiliki restoran sendiri. Sebelum malam berakhir, Margaret mengejutkan mereka dengan permintaan lain. Dia ingin mengajak mereka ke suatu tempat untuk mulai merencanakan pernikahan. Tracy awalnya menolak, tetapi ketika dia melihat kekecewaan di wajah neneknya, dia mengalah. Pada akhirnya, Tracy dan Rob setuju untuk bertemu Margaret sore berikutnya. Alan and I can meet you there tomorrow at noon. We were... I see. It would hurt us just to look at the plays. We'd be delighted. delighted. Very well. What was that? This was supposed to be it. I'll even give you a discount. Keesokan harinya, sebelum bertemu Margaret, Rob muncul di rumah Tracy lebih awal dari yang diharapkan. Dia mengatakan ingin berlatih peran mereka sambil berjalan-jalan bersama. Selama waktu ini, Rob bercerita tentang karir aktingnya, menyebutkan bahwa dia pernah tampil di sebuah acara televisi dan hanya memiliki 2 baris dialog pendek. Dia juga bertanya kepada Tracy tentang kehidupannya, agar dia bisa lebih baik memerankan peran tunangannya. Tracy akhirnya menceritakan masa lalunya. Setelah kehilangan orang tuanya, dia menjadi pendiam dan mudah marah. Seiring waktu, dia perlahan berubah, menyadari bahwa penderitaan neneknya jauh lebih besar daripada penderitaannya sendiri. Mendengar ini, Rob mengatakan dia mengerti rasa sakitnya. Dia menjelaskan bahwa dia selalu jujur tentang kehilangan ibunya ketika dia baru berusia 9 tahun. Setelah percakapan mereka, Tracy dan Rob menuju ke tempat yang telah dipilih Margaret. Di sana, mereka bertemu dengan seorang karyawan bernama Claude. Tak lama kemudian, Margaret tiba bersama Alan, siap untuk berkeliling lokasi dan mulai memutuskan detail mana yang akan sempurna untuk pernikahan Tracy. Saat mereka melangkah keluar untuk melihat-lihat tempat tersebut, Margaret meminta Tracy dan Rob untuk berdiri di depan altar agar dia dapat mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Tetapi momen itu tiba-tiba terganggu ketika 2 wanita mengenali Rob. Ternyata mereka pernah melihatnya sebelumnya berperan sebagai mekanik dalam sebuah serial televisi. Are you coming back for a second season? Second season of what? I'm not going to think Kemudian, saat mereka hendak pergi, Rob panik lagi ketika melihat iklan asuransi yang menampilkan wajahnya sendiri. Untungnya, Tracy juga menyadarinya dan dengan cepat mengalihkan perhatian Alan, memastikan dia tidak melihat iklan itu dengan jelas. I got it. Oh, it's for a spin. Let's get the correspondent. Is your stop, my lady? And Rob. Keesokan harinya di kantor, Tracy mencari biografi Rob secara online. Setelah membacanya, dia mulai percaya bahwa Rob telah jujur tentang latar belakangnya. Shelley memperhatikan reaksi Tracy dan menyadari bahwa temannya mulai jatuh cinta padanya.
Meskipun begitu, Tracy tetap ragu, mengingatkan dirinya sendiri bahwa hubungan mereka masih hanya sandiwara. Tidak lama kemudian, Rob tiba-tiba muncul di kantor Tracy dan mengajaknya makan siang. Saat mereka makan, Rob bercerita bahwa seorang agen telah menawarinya peran sebagai figuran dalam sebuah serial televisi. Karena syuting akan berlangsung di kota lain, dia merasa bimbang untuk menerimanya, terutama karena dia sudah memiliki pekerjaan di tempatnya sekarang. Dia juga meminta Tracy untuk membaca naskah dan memberikan pendapatnya, apakah peran itu cocok untuknya. Ketika Tracy kembali ke kantor, Shelley mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ayah Rob, Arthur, sebenarnya adalah pemilik jaringan restoran mewah yang tersebar di beberapa kota besar. Itu berarti Rob diam-diam kaya dan merupakan satu-satunya pewaris bisnis ayahnya. Secara kebetulan, Rob tiba tak lama kemudian dengan naskah barunya, dan Tracy bertanya mengapa ia merahasiakan kesuksesan ayahnya. Rob akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak ingin bergantung pada uang ayahnya dan lebih memilih untuk mencari nafkah dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Margaret datang ke kantor dengan kejutan lain. Ia mengungkapkan bahwa ia telah membayar tempat acara dan ingin mengadakan gladi resik pernikahan untuk Tracy dan Rob. Ia mengakui bahwa ia mengambil keputusan itu secara impulsif dan merasa bersalah karena telah memaksa mereka. Namun, Tracy setuju, bukan hanya demi neneknya, tetapi karena ia menyadari perasaannya terhadap Rob telah tumbuh tulus selama waktu mereka bersama. Beberapa hari kemudian, Tracy dan Rob bertemu lagi untuk membahas gladi resik tersebut. Tracy menjelaskan bahwa tempat acara sudah dipesan dan gladi resik dijadwalkan pada hari Sabtu. Rob kemudian membagikan kabar gembiranya sendiri. Dia telah mendapatkan pekerjaan, Rob mendapat peran utama dan diharuskan menghadiri fitting kostum di hari yang sama. Jadwal yang bentrok membuat mereka berdua bingung harus berbuat apa. Pada akhirnya, Rob memilih untuk mengutamakan Tracy dan memutuskan untuk menghubungi agennya untuk menunda fitting tersebut. Malam itu, Rob pergi ke restoran untuk bertemu ayahnya, Arthur. Mereka berdua sudah tidak bertemu selama 3 tahun sejak Rob memilih untuk hidup mandiri dan menolak bergantung pada kekayaan ayahnya. Meskipun menjadi pengusaha sukses, Arthur tidak pernah menekan Rob untuk mengambil alih bisnis keluarga dan selalu menghormati keputusan putranya untuk menempuh jalannya sendiri. Selama pertemuan mereka, Rob akhirnya terbuka. Dia berbagi bahwa dia telah jatuh cinta dan meminta restu Arthur untuk memberikan cincin yang pernah menjadi milik mendiang ibunya kepada Tracy. Di tempat lain pada malam yang sama, Todd sedang minum di sebuah bar ketika tiba-tiba dia melihat iklan asuransi yang menampilkan Rob. Pemilik bar juga mengenali Rob, mengungkapkan bahwa Rob pernah disewa oleh mantan pacar pemilik bar untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Kebenaran mulai terungkap. My name's Charlie. But now that I'm with Stanfield Insurance. Do you know that guy? And then this guy shows up and she says he's her fiancé. Yeah! Keesokan harinya, Rob pergi ke perusahaan Margaret sambil berbicara dengan ayahnya di telepon. Dia menyebutkan bahwa dia berencana untuk mengakhiri sandiwara dengan Tracy. Sayangnya, Tracy mendengar sebagian percakapan itu dan sama sekali salah paham tentang niatnya. Yang tidak disadarinya adalah Rob ingin mengakhiri sandiwara itu dengan melamar sungguhan selama gladi resik pernikahan. But it's finally over. I'm a good actor, but it doesn't mean anything. And then there's the engagement party. Beberapa hari kemudian, hari gladi resik pernikahan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rob pergi mencari Tracy sebelum dimulai, tetapi Tracy bersikap dingin dan acuh tak acuh, membuatnya bingung tentang apa yang salah. Can I talk to you about something? We can wrap this whole thing up. Saat gladi resik dimulai, Todd tiba-tiba muncul dan membongkar bahwa Rob adalah tunangan bayaran. Karena tidak ada cara untuk menyembunyikan kebenaran lagi, Tracy terpaksa mengakui semuanya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyangka neneknya akan mendukung pertunangan palsu ini sampai sejauh ini. Setelah Tracy pergi, Rob tinggal dan meminta maaf kepada Margaret karena telah menipunya. Dia mengakui bahwa perasaannya terhadap Tracy itu nyata dan bahwa dia telah merencanakan untuk menggunakan momen ini untuk melamarnya dengan cara yang pantas. I truly love your granddaughter. This is all my fault. I was going to give it to Tracy for real this time. Kemudian, Tracy mengunjungi Margaret di rumah sakit.
Margaret mengungkapkan bahwa cincin yang dikenakan Tracy adalah milik mendiang ibu Rob. Ia lalu mendesak Tracy untuk menemukan ayah Rob agar ia bisa mengetahui kebenaran tentang perasaan Rob yang sebenarnya. Mengikuti nasihat neneknya, Tracy pergi ke Hollingsworth untuk bertemu Arthur. Ia mengembalikan cincin itu dan Arthur menjelaskan bahwa Rob pernah memintanya agar bisa memberikannya kepada wanita yang dicintainya. Arthur juga mengungkapkan bahwa ia dan Rob berbicara di telepon tentang rencana Rob untuk mengakhiri sandiwara itu dengan melamar Tracy. Pada saat itu, Tracy menyadari bahwa ia telah salah paham. Arthur mengembalikan cincin itu kepada Tracy dan mendorongnya untuk mencari putranya. Setelah meninggalkan restoran, Tracy kembali ke rumah sakit untuk memberitahu Margaret bahwa ia telah bertemu Arthur. Margaret meyakinkannya bahwa ia tahu Tracy dan Rob benar-benar saling mencintai dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Saat Tracy melangkah keluar dari rumah sakit, ia tanpa diduga bertemu dengan Rob. Rob menjelaskan bahwa ia telah menolak peran film tersebut dan akhirnya mengakui bahwa ia mencintai Tracy. Dengan pengakuan yang tulus itu, cerita pun berakhir. What do I do with this? Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.